ya kan? Semua kan ada kesepakatan, ya. Dan ya memang banyak yang aneh dan tiba-tiba. Cuman yang paling menurut saya yang paling bodoh adalah ketika menjadikan Komarudin menjadi lawyernya si Brigadir J ini. Wah itu nanti bisa mandek di tengah jalan tuh, kasihan keluarganya Brigadir J. Kayak kasusnya KC kan, mentok 10 tahun kan. Ya Walodi bisa lolos 5 bulan saja, KC kena 10 tahun. Padahal itu dua kartunya ada dikocok di tangan dia. Antara dia yang goblok banget, ya si Komarudin yang goblok banget, atau memang dia pakai buat jualan. Dijual dua-duanya buat barter gitu ya, buat keuntungannya dia. Tapi memang ini bahaya sekali. Kalau Komarudin tetap jadi pengacaranya KC ini, jadi pengacaranya Brigadir J, keluarganya ini bahaya sekali. Kemarin saya dengar Hotman Paris mau ya. Hotman Paris itu lebih profesional. Jadi saya itu menyarankan Hotman Paris yang jadi pengacaranya, dan dia cukup berani. Dan dia punya akses di dalam lebih bagus daripada si Kamarudin, si pendusta ini kan. Coba saja kalau udah percaya, nanti lihat ya, bisa berantakan di tangan si Komarudin. Kayak kemarin kasusnya KC sama kasusnya Yahya Waloni, di tangan dia berantakan semua. Dua kasus, ya kan, di tangan dia berantakan semua. Ngeri ya. Dia bohong, saya punya intelijen di Israel, punya intelijen di Belanda, bisa nangkep Paulus. Sampai sekarang nggak bisa nangkep, ya kan? Bohong bener ini pengacara, goblok, bohong ya, bohong terlalu berlebih. Ini kayak pengacara ini loh, pengacara kelas bawah yang cuman sesumbar jualan abab gitu, tapi nggak ada kerjaannya. Terus akhirnya meresin ini ya, meresin, malah si yang dibela dijadikan sapi perah sama dia. Ya kayak KC sekarang uangnya habis-habisan kan sama KC. Wah saya akan jual aset saya, mana dia jualan apa? Yang ada duitnya KC habis kan. Hati-hati ya, saya info kepada warga Brigadir C, hati-hati dengan Komarudin. Mungkin kalau ada yang dekat, hati-hati dengan Komarudin. Dia sudah habiskan uangnya KC, ya. Dia sudah menipu kita semua. Oke, tema kita malam ini ya, saya akhirnya memutuskan untuk tetap menaikkan tema ini karena kemarin tadi pagi sudah mau saya batalkan ya. Tadi pagi sudah mau saya batalkan sampai ada keputusan yang jelas ya. Jadi kita hanya akan membahas ya beberapa isu saja, dan berbahayanya isu ini dari ditetapkannya Verdi Sambo menjadi tersangka. Ya, ada banyak fitnahan-fitnahan, isu yang nggak jelas, tetapi juga ada penggiringan-penggiringan ya dari pihak khilafah, sehingga kita berharap Anda semuanya untuk berhati-hati ya dengan ditetapkannya Verdi Sambo ini menjadi tersangka. Dan ya kita melihat ketegasan dari Kapolri ya, berani sekali, padahal kita tahu Verdi Sambo ini sangat dekat dengan Kapolri ya. Tapi Pak Kapolri dengan tegas tetap berani, seperti kasusnya saya ya, walaupun sama-sama Kristen, tetap saya di DPO-kan dan langsung tersangka. Antara dua, ini Kapolri ini begitu berani, tegas, ya, tidak nggak urusan agamanya apa, pokoknya kalau menurut dia itu salah, sesuai dengan juklak SOP di dalam kepolisian Republik Indonesia, ya pokoknya salah. Nah, cuma yang saya heran kenapa, tapi Kapolri juga berani ya menjarakan Rizik Sihab dan Yahya Waloni, juga ini ya, Roy Suryo ya. Nah, dulu-dulu nggak ada ya, cerita-cerita begini nih nggak ada nih, tahun kemarin nggak ada nih, baru tahun ini aja nih. Ya, tapi kita berharap semoga-moga benar-benar ya konsisten ya, dan juga termasuk perlawanan terhadap khilafah ini ya. Saya nggak tahu nih Kapolri ini berani nggak nih ngelawan khilafah, jangan-jangan cuma berani sama sesama orang Kristen saja yang kayak khawatirkan kan. Nah, namun dibalik semua misteri
ya, Verdi Sambo ini, ya di balik semua misteri pembunuhan ini, ya, Anda semua bebas beropini, bebas bicara, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, ya, karena semua skenario ditutup dengan skenario. Tetapi mengingat, ya, Verdi Sambo ini seorang yang berpengalaman di dalam kriminologi, bukan orang kemarin sore, ya, maka memang sebetulnya buat saya ini masih janggal ya, pembunuhan dilakukan oleh dia di rumahnya, ya tanpa alibi, polos begitu, bahkan punya waktu 3 hari untuk membersihkan TKP, ya, punya waktu 3 hari untuk membersihkan. Itu bisa kacau semua, ya, terlalu bodoh, terlalu bodoh, ya. Kalau kita lihat kasusnya Novel Baswedan, Munir, ya kan, termasuk yang kasusnya mantan Ketua KPK Antasari Azhar, ya itu sangat rapi sekali, ya kan. Nah ini terlalu kasar, menurut saya itu terlalu kasar, terlalu bodoh, terlalu ngentarani. Apakah dia sebodoh itu? Atau memang ada ditutupi oleh Pak Verdi Sambo ini? Saya berkomunikasi dengan beberapa sahabat dekat yang sangat dekat dengan beliau ya. Saya tanya masalah moral, masalah moralitas beliau. Ya menurut orang-orang beliau itu orang yang sangat baik ya. Saya tidak berkata bahwa Brigadir J ini menzinai Putri. Oh enggak, itu terlalu bodoh juga, tidak mungkin juga. Terlalu bodoh bagi Brigadir J untuk menzinai istri atasannya di rumah atasannya sendiri, sementara atasannya ada di situ. Wah itu terlalu bodoh banget, terlalu goblok banget. Itu modus yang sangat bodoh, alibi yang terlalu dibuat-buat, yang dibuat oleh seorang yang bernama Putri itu ya, katanya masuk Amarus, nah, itu terlalu nggak jelas juga. Ya, jadi kalau saya berpikir ya itu tadi ya, seperti Yusuf dengan Potifar juga bisa yang dulu pernah saya sampaikan. Ya, dan apapun yang terjadi ini, apakah benar ada yang disembunyikan? Enggak, saya kira eh, semua kan ada deal-nya, ada kesepakatannya kan. Ya kan, semua kan ada kesepakatannya. Ya, dan ya memang banyak yang aneh dan tiba-tiba. Cuman yang paling menurut saya yang paling bodoh adalah ketika menjadikan Komarudin menjadi lawyernya si Brigadir J ini. Wah itu nanti bisa mandek di tengah jalan tuh, kasihan keluarganya Brigadir J. Kayak kasusnya KC kan, ketok 10 tahun kan, ya Walodi bisa lolos 5 bulan saja, KC kena 10 tahun, padahal itu dua kartunya ada dikocok di tangan dia. Antara dia yang goblok banget, ya si Komarudin yang goblok banget, atau memang dia pakai buat jualan, dijual dua-duanya buat barter gitu ya, buat keuntungannya dia. Karena kita tahu uangnya KC itu yang nilep Saifuddin sama si Komarudin, ya kan, ditilep sama dua orang ini uangnya KC habis-habisan. Bahkan hukuman 10 tahun pun bisa jadi 6 tahun, bukan karena kerjaannya si Komarudin, tapi kerjaannya Amnesty International yang di Prancis. Ya, hukuman 10 jadi 6 tahun. Dan saya dengar kemarin KC sudah dipindah ke Nusa Kambangan. Kacau sekali ya. Aduh, kacau sekali. Jadi terlalu banyak ya. Apalagi dari kemarin si Komarudin ngasih infonya salah terus ya. Ngasih infonya salah terus, malah tambah ngerecokin yang lain. Ahok disenggol-senggol, katanya dibunuhnya di Magelang, dan seterusnya, dan banyak sekali. Banyak informasi, ada ya katanya dia disogok sama polisi, kan goblok banget kan, terlalu berlebihan kan. Ini orang suka bohong, makanya saya khawatir sekali ya. Akhirnya malah nabrak sana nabrak sini, akhirnya Brigadir C tidak mendapat keadilan seperti KC, ya kan? Bisa di tengah jalan dijual tuh sama Komarudin tuh kasusnya Brigadir C tuh, ya. Serem ya. Apakah berkat Komarudin? Maka bukan. Whistleblower-nya
mantan Kabais Pak Laksamana Ponto, whistleblower yang pertama kali teriak, kok Komarudin mah nggak ada apa-apa, Komarudin kan baru belakangan aja nongol. Tapi yang pertama kali itu whistleblower-nya justru Pak Soleman Ponto. Kalau nggak ada Pak Soleman Ponto kemarin ya kasus itu berlalu begitu saja. Komarudin bisa apa, ngurus KC aja mencret, ya kan, ngurus Yahya Walini aja bongkor, ya kan, ngurus Yahya Walini bongkor, ngurus KC mencret. Nggak ada apa-apa, cuma bisa dospok aja itu si Komarudin itu, hati-hati itu. Ya, Anda hati-hati itu, lihat aja nanti ya, jangan nggak percaya omongan saya. Dulu KC kena 10 tahun, persis omongan saya kan, bisa 6 tahun aja, udah bagus tuh. 10 tahun kan kena kan, lalu Amnesty Internasional teriak ya yang dari Perancis. Kalau nggak ada Amnesty Internasional dari Perancis, nggak akan ada tuh 10 tahun jadi 6 tahun tuh KC itu. Ya kan, hati-hati tuh. Lihat aja nanti kalau nggak percaya. Wah, itu udah kelihatan, karena itu cuma bancaan aja. Ya buat bancaan cari nama dan cari duit, karena dijual, termasuk kasusnya KC. Ya kan, duitnya kan dirampok sama Komarudin sama si Saifuddin kan, dua-duanya kan habis-habisan KC itu kan, bongkar bener-bener tuh. Nah ini sekarang kasusnya ini sudah begitu luar biasa ya, mengerikan ya, mengerikan ya. Nah ini kita harapkan ya supaya ini ya apa namanya, satu saya sih berharap pengacaranya diganti ya, karena bahaya sekali. Nanti brigadir J-nya nggak dapat ini, malah nanti pihak ketiga yang dapat untung. Kayak kasusnya Yahya Walini dengan KC. Dua-dua di tangan dia, bisa lolos semua ya. Itu namanya burung di tangan bisa dilepas semua tuh dua-duanya tuh si Komarudin itu. Karena dia nggak ada hati buat membela, punya belas kasihan tuh, apalagi dia kebanyakan bohong ya si Komarudin, kebanyakan kan saya dustanya kan berkali-kali berdusta saya bongkar di YouTube saya kan dulu kan, saya bongkar rekamannya kan, semua dustanya dia, caci makinya dia kepada saya, semua fitnahnya kepada saya. Akhirnya sekarang malah Saifuddin ikutan jadi buron kan, dia ngata-ngatain saya buronan pengecut segala macam, akhirnya Saifuddin sini juga jadi buron jadi pengecut ya. Paulsa nanti kamu banyak yang ninggalin, nggak apa-apa. Emang saya kan nggak cari fans kan, saya nggak cari pengikut, ya kan. Dari awal kan saya nggak cari pengikut, udah tahu pendeta-pendeta udah musuhin saya. Emang saya cari pengikut, ya. Nah, kalau memang harus ditinggal, ditinggal, berarti kan YouTube-nya ditutup, dah gitu saja gampang kan. Berarti kan diakoninya berhenti, udah gampang begitu saja. Kok malah ngancem saya, enggak ya, enggak ya, enggak kan takut saya ditinggal orang ya, enggak takut, saya enggak takut ditinggal orang, ya. Tapi memang ini bahaya sekali. Kalau Komarudin tetap jadi pengacaranya KC ini, jadi pengacaranya Brigadir J, keluarganya ini bahaya sekali. Kemarin saya dengar Hotman Paris mau ya. Hotman Paris itu lebih profesional. Jadi saya itu menyarankan Hotman Paris yang jadi pengacaranya dan dia cukup berani dan dia punya akses di dalam lebih bagus daripada si Kamarudin, si pendusta ini kan. Coba saja kalau udah percaya nanti lihat ya, bisa berantakan di tangan si Komarudin. Kayak kemarin kasusnya KC sama kasusnya Yahya Waloni, di tangan dia berantakan semua. 2 kasus, ya kan, di tangan dia berantakan semua. Ngeri ya. Dia bohong, oh, saya punya intelijen di Israel, punya intelijen di Belanda bisa nangkep Paul. Sampai sekarang nggak bisa nangkep-nangkep. Iya kan? Kan bohong bener ini pengacara, goblok bohong ya, bohong terlalu berlebih. Ini kayak pengacara-pengacara ini loh, pengacara-pengacara kelas bawah yang cuman cuman sesumbar jualan abab gitu, tapi nggak ada kerjaannya. Terus akhirnya meresin meresin ini ya, meresin malah si yang dibela dijadikan sapi perah sama dia. Ya kayak Kasih sekarang uangnya habis-habisan kan? Sama Kasih, wah saya akan jual aset saya. Mana dia jualan apa? Yang ada duitnya Kasih habis kan? Hati-hati ya, saya info kepada keluarga Brigadir C, hati-hati dengan Komarudin. Mungkin kalau ada yang dekat, hati-hati dengan Komarudin. Dia sudah habiskan uangnya KC, ya. Dia sudah menipu kita semua. Jangan sampai Anda tertipu terus dia jualan cari donasi kemana-mana ya. Jualan nama dan akhirnya dijeblosin juga nanti kalian ya kasusnya ini kan. Dijual lagi sama dia. Cari penawar tertinggi kan. Ngeri ya.
Dia cari nama untuk politik, dua dia cari uang. Ya. Bukan cuma saya yang ngomong ya, Denny Siregar juga sudah ngomong ya. Denny Siregar juga ngomong, saya juga ini yang kedua kali saya ngomong nih ya. Sebelum Denny Siregar saya sudah ngomong ya waktu itu ya. Nah, terus Denny Siregar ngomong juga, saya kaget, oh Denny Siregar, oh iya ternyata nyinggung-nyinggung Ahok. Nah, hati-hati itu ya. Pengacara ini ya, pengacara yang kayak orang ADHD penyakit itu loh, penyakit kelainan itu loh. Wah, tabrak sana tabrak sini kayak orang bingung. Hati-hati. Ya. Nah, ini suara kabar, kenapa nih suara kabar? Suara kabar? Shalom. Shalom. Ya, boleh komen Pak? Boleh. Oh iya. Iya, kayaknya pengacara Brigadir Joshua ini Pak Kamarudin cukup unik Pak ya. Bahkan unik. Sampai Iwan Fals juga pernah komen juga, dibilang karena dia pernah unik, memang penyakitan dia. Betul. Yang aneh gini Pak, yang aneh dia malah bikin konten di grupnya salah satu pentolong kadrun nih Pak, Refli Harun Pak. Nah itu dia. Dia tuh. Ini Pak, jadi cukup unik Pak, saya lihat di Pak kasus ini Pak ya. Jadi ini mirip ini Pak, Bapak tahu nggak peristiwa Gestapo ya? Jadi Gestapo itu kan 1 Oktober ada ajudan meninggal di rumah perwira Pak gitu Pak ya. Iya. Dulu kan peristiwanya kan Pierre Tendean Pak, dia meninggal di rumah jenderal itu Pak. Yang bunuh dari Cakabirawa gitu kan Pak, jadi Pak ya. Nah kasus ini kan si Brigadir J kan sebagai ajudan dari Jenderal Sambo. Tapi menurut kamera CCTV dari Komnas HAM bilang pada saat kejadian itu Ibu Putri keluar dari rumah dinas dia menangis Pak ya. Mungkin dia menyaksikan ada terjadi penembakan atau gimana. Tapi kan di situ di CCTV dibilang ketika itu terjadi baru Sambo tuh datang ke TKP Pak ya, dilihat. Nah, sekarang kan dia sudah tersangka Jenderal Sambo. Tapi apakah ada bukti bahwa dia yang memberi perintah gitu Pak? Perintah bahwa dia yang meminta eksekusi si ini Brigadir J. Itu yang sekarang masih tanda tanya. Tersangka ini apakah sudah ada bukti yang jelas bahwa dia memberi perintah eksekusi gitu? Jangan belum ada pengadilan sudah divonis bahwa dia bersalah gitu Pak. Karena kan ini kan sudah besar kasusnya Pak ya, sudah harus ada yang tersangka. Jangan karena masa sudah minta cepat langsung dah Kapolri bilang tersangkanya sebagai Jenderal Sambo gitu. Jadi saya pikir ini terlalu prematur Pak. Karena kalau kita lihat infonya Baradae dia belum siapa pelaku penembaknya kan. Dia kan di lokasi dia masih minta perlindungan LPSK Pak. Jadi mungkin dia lebih tahu apa yang terjadi daripada vonis sekarang ini ya. Saya bilang terlalu terburu-buru kalau hanya satu orang tersangka Sambo sebagai pelakunya. Karena kalau dipikir secara logika, mana mungkin seorang jenderal mau perintah eksekusi di rumah dinasnya yang dia sendiri? Tidak mungkin. Pasti dia minta eksekusi di tempat lain, jangan di rumah dinas gitu Pak. Jadi ini saya pikir masih berupa puzzle Pak ya, puzzle yang belum rapi gitu Pak. Kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya mau bongkar sekalian, lebih baik bongkar sampai disebutkan siapa yang memberi perintah eksekusi itu Pak. Itu baru yang benar-benar terjadi gitu. Seperti itu Pak. Oke, makasih Pak. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Jadi saya bilang Kapolri antara memang tegas berani, tapi kenapa yang dibidik malah saya yang sesama Kristen ya. Ya walaupun memang hukum nggak mengenal Kristen, nggak mengenal nggak urusan justru. Tapi di satu pihak memang Kapolri ini berani, tegas. Dan memang di zaman Sigit inilah maka para polisi para kadrun ini bisa masuk penjara kan, Roy Suryo,
siapa lagi Habib Rizik, siapa lagi itu, ya kan? Kemarin si siapa? Yahya Waloni, ya kan? Sementara sebelum ini kan nggak ada orang Islam yang masuk penjara gara-gara penistaan agama kan. Jadi kita juga melihat seperti itu positifnya. Artinya nggak pandang bulu nih Kapolri ini pokoknya tutup seperti itu ya, keadilan yang tidak yang tidak memandang sebelah mata. Nah, bisa jadi seperti itu, ya kan? Tetapi balik lagi memang terlalu prematur untuk untuk kita ikut-ikut menghakimi Ferdi Sambo. Kalau saya tidak berpihak pada Ferdi Sambo ya. Kalau saya berpikir memang Brigadir Brigadir J ini harus mendapat keadilan siapapun. Hanya jangan karena dengan tekanan-tekanan gitu loh. Apalagi pengacaranya Brigadir J ini si Komarudin, orang sakit jiwa. Wah, ini Brigadir J bisa keluarganya bisa dibenamkan lagi nih. Ya, tadi ya sudah kasusnya si siapa? Kasusnya Komarud si MK kan sama Yahya Waloni kan dibenamkan kan sama si Komarudin ini kan. Ya kan, dimainkan juga. KC-nya kena 10 tahun, Yahya Waloni kena 5 bulan, padahal kartunya dua-dua di tangan dia, kan goblok banget kan. Antara goblok banget atau memang sengaja dia mau jeblosin tuh. Uangnya KC juga habis. Jadi saya, yang dekat dengan keluarganya Brigadir J, tolong ingatkan, hati-hati loh. Yang saya ngomong semua terjadi loh, nggak ada yang nggak terjadi loh. Dari awal saya ada main YouTube ini, yang saya ngomong semuanya terjadi semua loh. Ya, hati-hati. Ini Pak Santima jadi co-host ya sudah.